Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Egwiono dengan NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan program saya dari kuis Magnum. Yang pertama itu menyelesaikan penyelesaian persamaan linear. Yang pertama itu X1-nya sama dengan 8, Y1-nya sama dengan 6, hasil 1 sama dengan 62. Untuk X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 2, untuk hasil 2-nya itu 22. Ini untuk metode substitusi. Untuk mencari Y-nya kita menggunakan rumus yang ini. Setelah Y telah didapatkan, maka bisa kita menggunakan untuk mencari X. Nanti hasilnya akan muncul di bagian print. Untuk metode eliminasi itu untuk mencari Y-nya ada dua. Jika X1 lebih besar dari X2, maka rumus yang digunakan itu yang ini. Lalu jika X1-nya tidak lebih besar dari X2, maka rumus yang digunakan yang ini. Ini untuk mencari Y. Untuk mencari X itu ada juga Y1. Jika Y1 lebih besar dari Y2, maka rumusnya untuk mencari X itu yang ini. Dan jika Y1 tidak lebih besar dari Y2, maka rumus yang digunakan itu yang ini. Nanti di hasilnya juga akan muncul di bagian varian. Untuk metode Cramer, untuk mencari X-nya itu rumusnya yang ini, dan Y itu yang ini. Dan sini print untuk memunculkan hasilnya. Oke, langsung saja saya run. Nah, di bagian metode substitusi, eliminasi, dan Cramer menunjukkan hasil yang sama, yaitu X sama dengan min 2 dan Y-nya itu sama dengan 13. Oke, yang ini untuk nomor 2 itu menggunakan rumus interpolasi linear. Jadi di sini saya jadikan matriks. Nah, dan X yang sudah diketahui itu 4,2. Y-nya kan belum diketahui, maka rumusnya itu seperti ini. D11 itu 4,1 dikurang dengan D01 yaitu 2,10. Lalu dibagi dengan D10 6 dikurang dengan D00 2 dikalikan dengan X yang ada ini 4,2 dikurang dengan D00 itu 2, lalu ditambahkan dengan D01 yaitu 2,10. Ini print hasilnya. X yang sudah diketahui tadi kan 4,2 dan Y-nya ini hasil dari proses pencarian Y yang ini. Jadi titik terbarunya itu adalah X 4,2 dan Y-nya itu 3,2. Lanjut ke nomor 3, itu mencari sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Di sini menggunakan import NumPy itu merupakan salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numerik. Nah, X, NP, array yang terdapat dalam soalnya kita ubah jadi matriks seperti ini, lalu print hasil sama dengan NP Linux solve. NP Linux solve ini fungsinya itu untuk menyelesaikan matriks persamaan linear. Maka X lalu print hasilnya yang ini. Jadi hasil penyelesaiannya menggunakan metode Gauss-Jordan dari matriks yang ini itu adalah ini 4 min 4 min 1, 5, Oke. Lanjut ke nomor 4 bagian biseksi. Itu X1 atau batas bawahnya itu 1, X3, batas atasnya itu 6, N itu iterasinya ditetapkan 7. Untuk mencari fx1, rumusnya itu menggunakan fungsi yang ada di soal, dimasukkan dengan x1, 1 ini, dan untuk mencari fx3 itu sama, tapi x-nya menggunakan batas atasnya 6. Ini print untuk tabelnya. Untuk mencari x2 yaitu x1 ditambah x3 dibagi dengan 2. Ini dibagi 2. Lalu untuk mencari fx2-nya kita menggunakan fungsi yang ada di soal juga dengan X2 yang sudah kita cari sebelum ini. Ini hasil untuk fx3 dikali fx2. Oke, langsung saya run. Di sini fx1-nya itu kan 1, fx3-nya 6, dan fx2-nya tadi dicari ditambahkan x1 dengan x3 lalu dibagi 2 yaitu 3,7. Dan fx1-nya ini setelah diproses hasilnya 5. Untuk fx3-nya itu 500 dan fx2-nya itu 108,75. Dan lalu fx3 dikali fx2 itu hasilnya 54.375. Di sini
Jika fx3 dikali fx2 kurang dari 0, maka x1 sama dengan x2. Di sini fx3 dikali fx2-nya tidak ada yang kurang dari 0, maka di bagian x1-nya itu tetap tidak ada perubahan. Lalu jika fx3 dikali fx2 lebih dari 0, maka x lebih besar dari 0, maka x3-nya sama dengan x2. Maksudnya di sini kan hasilnya itu semuanya lebih dari 0. Maka di bagian x3 di iterasi keduanya itu kita menggunakan nilai iterasi pertama pada x2 yaitu 3,5. Untuk iterasi ketiga x3-nya itu menggunakan iterasi kedua dari x2. Begitu seterusnya. Lalu di sini untuk fx3 dikali fx2 sama dengan 0, maka program akan berhenti. Nah, di sini tidak ada yang sama dengan 0, tapi dia berhenti di iterasi ketujuh dikarenakan sudah ditetapkan dari awal itu iterasinya hanya sampai ke-7. Nah, akar persamaannya adalah 1,039 itu diambil dari x2 dan hasil fungsinya itu 5,363 itu diambil dari fx2 yang ini. Lanjut nomor 4 bagian regulasi. X1 atau batas bawahnya itu 1, batas atasnya itu 6, iterasinya dibatasi hanya sampai 7. Untuk mencari fx1-nya ini rumusnya x-nya kita menggunakan x1, untuk mencari fx2 rumusnya seperti ini, x-nya kita menggunakan yang x2. Lalu ini printable dan x3 itu rumusnya ini dan fx3 rumusnya sama seperti fx1 dan 2, tapi x-nya kita menggunakan hasil dari x3 di atas sebelum ini. Yang ini untuk mencari hasil fx1 dikali fx3. Langsung saya run. Sini x1-nya 1, x2-nya 6, x3-nya yang ini. Dari proses ini itu hasilnya 0,949. Lalu f1-nya itu 5, fx1-nya itu 5, fx2-nya itu 500 dan fx3-nya itu 4,565. Di bagian fx1 dikali fx3 itu hasilnya 22,828. Lalu di sini jika fx1 dikali fx2 lebih kecil dari 0, maka x2-nya sama dengan x3. Tapi di sini nilainya tidak ada yang lebih kecil dari 0, maka di bagian x2 itu tetap tidak ada perubahan. Lalu jika fx1 dikalikan fx3 lebih besar dari 0, maka x1 sama dengan x3. Di sini nilainya semuanya lebih besar dari 0. Maka di bagian x1 iterasi kedua, kita menggunakan nilai iterasi pertama dari x3. Untuk iterasi ketiganya ini, x1, kita menggunakan iterasi kedua dari x3. Begitu seterusnya. Lalu, yang terakhir, jika fx1 dikali fx3 sama dengan 0, maka program akan berhenti. Nah, di sini dia berhenti di iterasi ke-7 dikarenakan dia memang sudah ditetapkan iterasinya hanya sampai 7. Nah, untuk akar persamaannya itu akar persamaannya adalah 0,6355. Itu diambil dari x3-nya. Dan hasil fungsinya itu adalah 2,685. Itu diambil dari fx3. Oke. Oke, yang nomor 5 terakhir, kita tetapkan titik awalnya itu 3. N-nya itu nanti kita inputkan iterasinya mau sampai berapa. Print ini untuk tabelnya. Lalu untuk mencari fxk itu rumusnya menggunakan menggunakan persamaan yang ada di soal. Untuk fxk aksennya menggunakan aksen atau turunan dari persamaan yang ada di soal tadi. Ini turunannya. Lalu untuk mencari xk itu rumusnya seperti ini. Lalu kita run. Ini contohnya saya masukkan iterasinya 10. Nah, di sini xk-nya itu tetapan yang pertama itu kan 3, jadi masukkan 3. Di sini fxk-nya kita mencarinya menggunakan rumus yang ini. Maka hasilnya itu nanti 36 dan f aksennya kita menggunakan rumus aksen yang tadi itu nanti menghasilkan 70. Itu seterusnya yang di bawahnya. Tapi di sini iterasinya kan saya masukkan tadi 10. Mengapa dia berhenti 8? Itu dikarenakan fxk-nya itu sudah mencapai 0.
Di sini, jika fxk-nya sama dengan 0, maka program akan berhenti. Oke, lalu jadi akar persamaannya itu diambil dari xk yang terakhir ini 2, dan hasil fungsinya itu dari fxk yang terakhir 0. Jadi sesuai dengan yang ada di soal. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.